Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman semua? Di minggu pertama sekolah, saya harap teman-teman memulai awal tahun pelajaran ini dengan semangat. Biar Tuhan yang menjadi sumber semangat kita lewat firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat di minggu pertama sekolah. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami sampai hari ini dan membawa kami untuk semakin mengenal siapa Tuhan kami dan siapa diri kami di dalam Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk mengerti panggilan-Mu, mengerti tujuan-Mu, sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan penuh makna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di awal tahun ajaran, biasanya kalau saya nih dulu waktu saya sekolah, saya pengen agar ada sesuatu yang baru yang saya pakai atau yang saya bawa ke sekolah. Mungkin itu kotak pensil baru, tas baru, bolpen baru, gantungan kunci baru, tumbler baru, apapun deh. Yang penting baru. Rasanya bakal menambah excitement dan juga semangat saya. Nah, teman-teman siapa nih yang sama juga seperti saya di tahun ajaran baru ini? Tahun ajaran baru artinya ada kelas baru, teman baru, suasana yang baru, guru wali kelas yang baru. Dan ini adalah waktunya buat kamu explore banyak hal baru yang tahun sebelumnya belum sempat kamu explore. Tiap tahun ajaran baru itu tidak akan terulang kembali. Teman-teman yang tahun lalu ada, belum tentu ada tahun depan. Guru-guru yang ada di tahun lalu belum tentu ada di tahun yang akan datang. Jadi siapapun yang ada saat ini, siapapun yang bersama dengan kalian, mari sama-sama hargai dan juga nikmati waktu-waktu yang ada. Waktu akan terus berjalan, seperti sebuah timeline yang berjalan maju terus, bukan mundur. Setiap orang dalam hidup punya timeline kehidupan namanya. Sama kayak teman-teman ya, punya timeline tadinya SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, dan seterusnya. Timeline kehidupan, dari kita lahir sampai kita kembali ke rumah Tuhan. Timeline tiap orang beda-beda. Ada yang timelinenya mungkin panjang atau pendek, panjangnya juga ada yang panjang banget, ada yang gak terlalu panjang. Well, seperti apa sih timeline yang dimiliki oleh kita manusia? Awalnya tentu saja mulai dari kita lahir, jadi bayi. Itu adalah titik awal kita menjalani timeline kita sebagai manusia di muka bumi ini. Lalu kita mulai bertumbuh, jadi anak-anak, mulai masuk TK, lalu TK selesai, lanjut masuk SD, SD selesai 6 tahun masuk ke SMP, lalu ke SMA, dan kemungkinan besar masuk kuliah ya teman-teman ya. Setelah kuliah, beres kuliah, kerja atau mengambil pendidikan yang lebih tinggi, S2 mungkin, S3 mungkin, dan seterusnya. Dan di antara masa-masa kerja, kuliah, mengambil pendidikan lebih tinggi, ada yang bertemu dengan pasangan hidupnya, lalu menikah, lalu punya anak, lalu punya rumah, lalu punya hewan peliharaan. Dan kalau umurnya panjang bisa ketemu dengan cucunya atau bahkan cicitnya dan cicit buyutnya. Lalu setelah itu apa? Meninggal dunia. Ending-endingnya adalah meninggal dunia kembali kepada Tuhan. Apakah semua orang timelinenya sama? Kalau dipikir-pikir, masa sih semuanya sama, lahir, sekolah, punya anak, mati, masa gitu aja ya teman-teman? Kok kalau semuanya sama terasa sangat terprediksi? Teman-teman, setiap orang pasti ingin sukses dalam hidupnya. Pasti ingin agar dalam timelinenya ada hal-hal yang luar biasa yang dia kerjakan. Tapi sukses macam apa ya yang diharapkan oleh kita sebetulnya? Apakah kalau kita jalani hidup seperti timeline, yaitu kita SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, atau S1, S2, nggak pakai S3, lalu nikah, punya anak, punya cucu, punya rumah, itu adalah sukses? Sukses atau keberhasilan bukan ditentukan oleh rumah kita atau oleh tingginya sekolah kita, bukan oleh bagaimana kita menjalani SD, SMP kita, tapi keberhasilan kita itu adalah waktu kita tahu tujuan hidup kita dari Tuhan dan kita berjalan di dalamnya. Nah, untuk tahu tujuan hidup dari Tuhan ternyata tidak semudah itu. Kita pasti pernah bertanya-tanya, apa sih tujuan saya? Kenapa sih saya hidup? Teman-teman, ternyata semua manusia, selama manusia itu hidup, akan ada momen di mana manusia itu, termasuk saya dan teman-teman di rumah, bertanya-tanya tentang hal-hal ini. Yang pertama, pasti teman-teman pernah bertanya, who am I? Sebenarnya gue tuh siapa ya? Ya saya tahu nama saya Sheryl, saya tahu saya lahir di keluarga ini, tapi sebetulnya saya tuh siapa ya? Ada pertanyaan tentang identity. Lalu yang kedua, pasti teman-teman pernah bertanya, where am I from? Saya dari mana ya? Kok saya bisa tiba-tiba ada di keluarga ini? Kenapa kok kita nggak pernah bisa memilih kenapa saya ada di keluarga yang ini? Padahal kalau bisa saya pengen milih dari keluarga yang itu atau yang di negara lain. Sebenarnya saya dari mana? Lalu kita pernah bertanya-tanya soal why am I here? Kenapa saya ada di sini? Purpose kita apa? Tujuan kita apa?
Dan yang pertanyaan berikutnya yang pasti pernah kita tanyakan adalah, what can I do? Sebetulnya potensi saya apa sih? Skill saya apa sih? Nantinya saya bakal jadi apa sih? Kekuatan saya apa sih? Kelemahan saya apa sih? Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar yang ditanyakan oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini. Well, seseorang yang ingin sukses bakal susah kalau masih struggling dengan yang namanya self-identity crisis. Atau dia belum tahu dirinya sebetulnya siapa. Di masa SMP dan SMA ini adalah masa-masa kamu menemukan identitas diri kamu yang sesungguhnya yang sesuai dengan apa kata Tuhan. Memangnya apa sih yang bakal terjadi kalau kita nggak tahu siapa kita sebenarnya dalam Tuhan? Toh hidup bakal jalan normal-normal aja. Teman-teman, kalau misalnya dulu Michael Jordan, pemain basket, dia sang legend. Kalau dulu dia nggak tahu siapa dirinya, dia nggak tahu apa potensinya, dan dia lalu pakai jersey punya orang lain. Dia mencontoh cara orang lain main basket. Misalnya dia pakai jersey dengan nama saya, Sheryl. Lalu dia coba style saya. Lalu dia coba dribble kayak saya. Padahal saya dribble aja nggak bisa. Saya bukan pemain basket. Kalau dia mengikuti saya, seorang pemain legend Michael Jordan mencoba style yang sesuai dengan apa yang orang lain mau, jadinya dia akan berantakan. Gimana kalau dia jadi mengikuti saya? Dia akan kehilangan tujuan hidupnya. Dia akan kehilangan purpose dalam hidupnya. Karena dia mengikuti style orang lain. Ketika kamu tidak menemukan identitas dirimu dalam Tuhan dan berusaha untuk kelihatan kayak orang lain, misalnya kamu kesel nih kalau lihat muka kamu, gue nggak suka deh sama muka gue, kenapa sih gue kayak gini, kayak rambut gue, badan gue kenapa kayak gini, nggak suka sama skill gue. Akhirnya kamu berusaha buat menjadi orang lain. Kamu ubah bentuk tubuh kamu ubah mukamu, kamu ubah gaya-gayamu, ikuti orang yang kamu pengen. Akhirnya kamu tidak akan mengenali siapa diri kamu dan kamu tidak akan pernah bisa berhasil. Kamu gak akan tahu siapa diri kamu kalau kamu gak tahu kamu berasal dari mana. Dan kamu gak akan tahu apa tujuan kamu ada di dunia ini kalau kamu gak tahu siapa diri kamu. Semua pertanyaan itu saling berkaitan satu sama lain. Who am I? Why am I here? Where I am from? What can I do? Semuanya saling berkaitan. Kalau kita nggak tahu siapa kita, dari mana kita, apa tujuan kita, maka kita juga nggak akan maksimal dalam menggunakan potensi kita. Teman-teman, kalau soal potensi, kita menilai potensi kita lewat apa sih? Teman-teman di sekolah bisa jadi menilai dirimu dari nilai-nilai kamu di sekolah. Kalau nilai kamu jelek, guru kamu bilang, kamu kenapa nilai kamu kok segini? Kenapa nilai kamu kok nggak sebagus dulu waktu SD, waktu kelas 7? Kenapa kelas 8 kurang bagus? Ada potensi yang dinilai oleh orang-orang di sekitar kamu. Lewat kata orang, lewat komen-komen di IG, komen-komen orang tentang kamu di TikTok, lewat komen postingan-postingan kamu, atau di sosial media lainnya ada komen-komen yang memberikan komen atau bahkan memberi likes. Atau mungkin gak ada yang nge-likes. Dan akhirnya waktu kamu dapat nilai jelek, kamu ngerasa rendah diri. Kalau dapat komen negatif, langsung having a bad day. Gak ada yang nge-likes. Like sedikit cuma 20, langsung bete seharian. Teman-teman, jangan percaya akan apa kata orang tentang kamu. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang yang mungkin saat ini masih hidup di bawah pengaruh akan kata-kata teman kamu yang diucapkan waktu kamu kelas 3 SD. Mungkin waktu kelas 3 SD ada yang bilang, kamu si pendek. Atau kamu badannya kaku banget sih, dance jelek. Bagusan juga si ini. Kamu menghafalnya kok jelek sih, nilai diktenya juga jelek. Cuma dapat nilai 7, yang lain 100 nih. Kalau kamu percaya, kamu akan menjadi seperti itu selama-lamanya. Jangan percaya apa kata orang, tapi percaya apa kata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, termasuk bersandar pada pengertian orang lain tentang diri kamu. Berhati-hatilah, jangan sampai kita izinkan orang lain menghakimi diri kita. Keberhasilan kita bukan bergantung pada apa kata orang, apa kata komen, apa kata likes. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mengenal siapa diri kita dalam Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa kita ini berasal dari Tuhan dan diciptakan segambar dengan Tuhan? Termasuk mengenal potensi dalam diri kita yang akan membawa diri kita masuk dalam tujuan dari Tuhan. Kalau kita tahu semua itu, maka keberhasilan sudah ada di tangan kita. Setiap orang ingin sukses, setiap orang ingin berhasil. Ternyata sukses bisa diprediksi. Gagal juga bisa kita prediksi loh teman-teman.
Hidup ini ternyata didesain buat kita sukses. Dan Tuhan mendukung kesuksesan kita. Kenapa sih Tuhan mendukung kesuksesan kita? Kenapa kita didesain buat sukses? Kalau kita sukses, itu akan menyenangkan hati Tuhan loh. Karena keberhasilan kita, kesuksesan kita akan mempengaruhi reputasi Tuhan. Kalau kita berhasil, kita bisa menggunakan talenta kita, potensi kita dengan maksimal. Siapa yang dimuliakan? Tentu nama Tuhan. Dan kalau kita gagal, siapa yang akhirnya mengalami hal-hal yang kurang baik? Orang-orang bilang, oh anak Tuhan, pelayanan, kok potensinya segini aja. Teman-teman, ternyata apa diri kita hari ini, kita yang memutuskan. What I am today, I decided to become. Kita yang memutuskan diri kita saat ini. Jangan salahkan orang lain. Jangan kita menunjuk gara-gara si ini sih ngajak-ngajak gua. Gara-gara si itu sih nyuruh-nyuruh gua. Teman-teman, your life, your decision. Suatu hari, saya pertama kali mengganti handphone saya yang dulunya BBM. Kalau teman-teman kayaknya belum pernah lihat BBM ya. Ke handphone yang namanya iPhone. Kayaknya sekarang udah banyak banget yang tahu iPhone itu seperti apa. Waktu saya beli iPhone, saya nggak tahu gimana cara pakainya. Kok di situ nggak ada tombolnya ya? Kenapa layar semua ya? Harus digimanain nih? Teman-teman, waktu kita membeli sesuatu, misalnya barang elektronik, entah itu iPhone baru, entah itu mungkin di rumah orang tua kamu beli kulkas yang canggih banget, yang kalau diketok bisa nyala lampunya, yang kalau diketok bisa transparan, bisa kelihatan apa dalamnya. Atau mungkin orang tua kamu beli mobil yang mereknya Mercedes, Ferrari, BMW yang wow banget. Teman-teman, semua barang tersebut ada brandnya, ada image-nya, ada image yang melekat di produk-produk itu. Dan tahu nggak sih, waktu satu perusahaan memproduksi barang-barang yang mewah tersebut, hal terakhir yang mereka lakukan adalah mereka menempelkan logo. Logo Mercedes, logo merek-merek iPhone, logo itu artinya udah beres. Kalau udah beres baru dipasang logonya. Semua barang itu sudah selesai dan sudah dites, dipastikan bisa jalan. Gak ada tuh yang namanya company atau creator barang mewah itu membiarkan barang-barang itu gak dicek dulu. Membiarkan barang-barang yang dia buat itu tanpa dicek lalu langsung dijual, gak pernah. Pasti bakal dicek dulu. Biar apa? Biar memastikan bahwa barang itu dapat berfungsi. Selain itu, mereka pasti kasih ada manual booknya. Waktu pertama kali tadi saya beli iPhone tadi, dibuka boxnya. Ada handphonenya, di bawahnya ada kabel charger dan juga ada buku manualnya. Cara pemakaian ada di buku manual book. Tanpa baca manual book, kita nggak akan tahu secara maksimal bagaimana memakai barang tersebut. Misalnya, waktu saya lihat ini gimana nyalainnya. Saya coba pencet-pencet semua yang ada, kok nggak ada tanda-tanda kehidupan. Waktu saya buka manual booknya, ternyata ada tulisan pencet tombol yang ada di bagian atas. Oh, ternyata di sampingnya ada tombol. Atau sekali waktu saya bingung, kenapa ya ini lampu senternya kok nyala terus? Saya coba pencet ini itu kok nggak bisa. Oh, ternyata pencet yang agak kelamaan, baru senter itu bisa mati. Teman-teman, kalau kita nggak buka manual booknya, kita hanya tahu mungkin cara nyalain, cara matiin, atau hanya sekedar telepon aja. Kita nggak tahu, ternyata dia bisa download aplikasi loh. Ternyata dia bisa bikin video call loh. Ternyata dia bisa recording loh. Teman-teman, manual book itu akan mencantumkan semua fitur yang ada. Kalau fitur-fiturnya misalnya dalam satu iPhone ada 50 fitur. Kita nggak baca manual book, sehingga kita hanya pakai 3 fitur aja. Telepon, kirim WhatsApp, lalu buat kirim video. Cuma 3 fitur aja, padahal ada 50 fitur. Kalau kita nggak buka manual book, kita nggak bakal maksimal dalam memakai si iPhone tadi. Sama nih dengan kita sebagai manusia. Kita manusia bisa apa ya teman-teman? Kira-kira fitur apa yang ada dalam diri kita? Fitur apa yang menjadi purpose dari Tuhan kita? Kalau tiap hari kita fitur pertama bisa tidur, lalu bangun tidur. Kita bisa makan, kita bisa sekolah, belajar ya, kita bisa main. Lalu tidur lagi, lalu bangun lagi, lalu makan lagi, lalu sekolah lagi. Gitu-gitu aja tiap hari. Bangun sekolah, makan, tidur, bangun, makan, sekolah, tidur. Hanya 4 fitur aja.
Kita pikir itu udah maksimal. Padahal ada fitur-fitur lain yang Tuhan sudah siapkan buat kita untuk kita pakai. Tuhan punya purpose yang gak cuma untuk kita makan, tidur, sekolah. Makan, tidur, sekolah gak cuma hanya itu teman-teman. Ada ribuan fitur-fitur lain yang bisa kita explore. Kalau kita tidak maksimalkan semua fiturnya, sangat disayangkan. Tapi tahu dari mana sih fitur-fiturnya? Fitur-fitur itu ada dalam manual book hidup kita, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Teman-teman, balik lagi ke iPhone saya nih. Di bagian paling belakang si buku manual book iPhone saya, dan ternyata di semua manual book barang-barang elektronik lainnya selalu ada dua kata. Dua kata yang biasanya kita nggak baca. Kata-kata itu adalah warranty and guarantee. Ada jaminan. Teman-teman, si perusahaan ini memberikan jaminan kalau barang ini nggak berjalan baik nih. Atau kalau barang ini ternyata nggak bisa nyala nih lampunya, nggak bisa buat telepon atau speakernya nggak nyala nih. Kita bisa mengembalikannya dan mendapatkan barang yang baru yang lebih baik. Bahkan si perusahaan ini dia akan bersedia untuk mengirim kembali dengan biaya yang dia tanggung sendiri untuk mengirimkannya kepada kita. Lah, kenapa ya perusahaan itu mau ngembalin barang itu kepada kita dan memberikan barang yang baru? Padahal kan dia nggak kenal saya. Padahal kan dia nggak ada urusan sama saya. Jawabannya, it's not because of you. Bukan gara-gara siapa kamu, bukan gara-gara siapa saya. Tapi karena dia bertanggung jawab atas barang yang dia ciptakan. Mereka lakukan itu untuk nama baik mereka. Sama dengan Tuhan kita, teman-teman. Di firman Tuhan, ada jaminan, ada tertulis warranty and guarantee. Seorang anak, waktu saya lahir nih, waktu seorang Sheryl lahir ke dunia, Tuhan kasih guarantee and warranty bahwa saya ini diciptakan sesuai dengan God's image, sesuai dengan gambaran Allah. Dan karena ada jaminan, maka apapun yang saya kerjakan, Tuhan menjamin agar saya menjalankan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab agar saya berjalan dalam jalan Tuhan. Waktu Tuhan memutuskan untuk membuat manusia, wah, ada company of heaven yang membuat manusia nih, menciptakan manusia, Adam. Tuhan memberikan cap, memberikan logo kepada manusia itu, memberikan nafas, memberikan kehidupan, dan menciptakannya sesuai dengan gambar Allah. So, sama seperti waktu saya beli iPhone tadi, iPhone itu bukan buat jadi tempat potong sayur. Atau buat saya, aduh lumayan nih buat saya jadi ganjelan buku atau ganjelan meja. Kalau orang yang nggak tahu, orang pikir, oh ini benda-benda kotak apa nih ya? Oh benda-benda ini shiny-shiny gitu ya, warna-warni. Oh mungkin ini buat ganjelan buku kali. Atau ini buat talenan kali. Atau ini buat bantu-bantu buat nyapu-nyapu dikit kali. Teman-teman, kalau kita nggak tahu, orang yang nggak tahu itu, dia yang nggak tahu fitur-fitur dari iPhone itu, dia nggak tahu iOS-nya seperti apa, dia tidak akan bisa memakai iPhone tersebut dengan maksimal. Sama seperti kita manusia, teman-teman. Tujuan hidup kita sama seperti kalau iPhone itu dibangun dengan ada tujuan di dalamnya, dengan ada fitur-fitur di dalamnya, manusia pun sama. The purpose is built into the product. Tujuannya ada di dalam produknya sendiri. And you were not born to find your purpose. Ternyata seperti sebuah iPhone, dia nggak perlu mencari tahu apa ya tujuannya. Nggak perlu karena tujuannya sudah ada, tertanam di dalam iPhone itu sendiri. Sama dengan kita. You are born with your purpose. Kita dilahirkan dengan tujuan yang sudah tertanam dalam hidup kita. Yaitu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah, ada kalanya waktu kita masih kecil, kalau ditanya kamu mau jadi apa? Ada yang bilang aku mau jadi dokter, aku mau jadi presiden, aku mau jadi pilot, aku mau jadi pengusaha, pebisnis. Mimpinya besar sekali. Mungkin ada orang tua bilang, gede amat sih mimpinya. Udahlah, yang penting kamu kerja, dapat uang. Dan akhirnya waktu kita gede, kita pikir, masa iya sih saya bisa jadi pengusaha? Masa iya sih saya bisa jadi dokter yang menolong banyak orang? Masa iya sih terlalu besar? Teman-teman, waktu kita berpikir bahwa mimpi kita itu terlalu besar, ternyata itu tidak terlalu besar. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan sudah menanamkan mimpi yang besar dalam hidup kita. Memang kita diciptakan untuk do something great with God. Dan kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa bandingin, kok orang ini
kayak gini ya hidupnya, kayaknya orang ini jadi nggak dapat kerjaan, orang ini hidupnya biasa-biasa aja. Teman-teman, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sama seperti iPhone yang tadi saya beli, iPhone itu nggak bisa membandingkan dirinya dengan produk-produk yang lain. Karena dia punya spesifikasi sendiri. Sama-sama ulangi, semua hal punya spesifikasi sendiri. Sama dengan kita juga, kita punya tujuan hidup yang berbeda-beda dari Tuhan. Well, keberhasilan dalam hidup adalah hasil keputusan. Sama juga dengan kegagalan dalam hidup adalah hasil dari keputusan juga. So everything is about our decision. Setiap orang menjadi seperti keputusan mereka. Adalah keputusan kita, mau untuk memaksimalkan fitur-fitur kita atau enggak. Kebenaran tentang tujuan ada dua, teman-teman. Kita bisa lihat di Yesaya 46. Mari kita baca sama-sama tentang tujuan. Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan sudah tahu akhir dari hidup kita. Bagaimana caranya Tuhan bilang di Yesaya tadi, aku akan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Tuhan akan mengatakan dari awal hal yang akan terjadi nanti. Gimana ceritanya ya? Itu artinya adalah Tuhan mau memberitahu kamu hal yang belum terjadi. Tuhan tuh gak pelit informasi kalau saja kita mau bertanya. Kalau saja kita mau untuk datang pada Tuhan setiap hari lewat firman-Nya, baca firman Tuhan, datang pada Tuhan, akhirnya Tuhan pasti akan memberikan satu sense dalam hati kita bahwa this is the right one, this is the right path, or this is wrong. Tuhan yang tahu kamu nanti akan jadi apa. Tuhan tahu bahwa one day dari tempat ini, dari komunitas ini, dari gereja ini akan muncul dokter-dokter terbaik. Akan muncul pemerintah daerah yang jujur. Akan muncul presiden negara ini yang cinta kebenaran. Akan muncul orang-orang yang membawa pengaruh di setiap bagian di dunia ini. Teman-teman, Tuhan mau agar kita memberi dampak buat dunia. Bukan cuma sekedar jalani hidup aja, jalani timeline aja. Impacting the world, not just surviving. Tuhan menunjukkan sejak awal apa yang Tuhan rencanakan. Kembali kepada suara Tuhan. Ketika kamu mendengar suara Tuhan, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin waktu kamu masih kecil, kamu tahu bahwa Tuhan memanggil kamu to do something great. Mungkin Tuhan panggil kamu untuk bergerak dalam bidang politik. Mungkin Tuhan panggil kamu untuk bergerak di bidang kesehatan. Atau Tuhan memanggil kamu untuk menjadi influencer yang membawa the influence of the kingdom of God. Teman-teman, kembali kepada suara Tuhan. Jangan anggap bahwa itu mimpi yang terlalu besar. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan kamu hidup dalam mimpi Tuhan. Dan kamu hidup dalam tujuan Tuhan yang besar itu. Kebenaran yang kedua. Tujuan Tuhan pasti tercapai. Di Yesaya tadi dikatakan bahwa keputusanku, kunya huruf besar ya teman-teman, keputusanku akan sampai. Berarti kalau Tuhan sudah membuat keputusan, keputusan Tuhan itu pasti akan terlaksana. Gak bisa digagalkan, gak bisa diubah. Dan kalau kita punya tujuan dari Tuhan, tapi kita tidak melakukan tujuan tersebut, kita tidak akan tenang. Hati kita akan gelisah, kita gak akan puas sekalipun udah banyak uang misalnya, sekalipun sudah sangat tenar, sudah sangat hits, sudah sangat viral. Tapi ada sesuatu dalam hati kita yang gak puas, yang gak tenang, yang tidak merasa ada fulfillment. Kita akan terus merasa kurang kalau kita tidak melakukan tujuan Tuhan. Roh Allah akan terus membuat kamu gelisah. Dan itu adalah sebuah gelisah yang baik, itu adalah kegelisahan rohani agar kamu mengikuti tujuan Tuhan. Seolah-olah Roh Kudus mengingatkan kita dalam perjalanan tapi kita nggak sampai-sampai. Kita belum sampai, jangan puas dulu. Kalau kita lagi dalam perjalanan dan kita belum sampai, kita akan bertanya-tanya ya, kapan sampainya nih? Jam berapa nih? Udah jam segini kok belum sampai juga. Teman-teman, waktu ada kegelisahan dalam hatimu dan merasa bahwa ini belum selesai nih. This is not what God want me to do. Kayaknya God has something more for me. Jangan tutup hatimu, jangan keraskan hatimu.
Ikuti apa yang Tuhan mau, taati sekalipun kamu harus mengalahkan rasa takut kamu. Tuhan akan menyertai kamu. Teman-teman, the last thing that Satan wants you to know is your purpose. Kalau kamu tahu purpose kamu, maka segala rencana yang sudah setan rencanakan akan gagal. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ternyata rancangan di hati manusia itu banyak. Kita punya plan, kita ingin begini, kita ingin begitu. Ada begitu banyak, nanti aku mau sekolah di sini, nanti aku mau kerja di sini, nanti aku mau begini, mau begitu, mau pergi ke sana, pergi ke sini. Dan musuh kita menginginkan agar kita melakukan rencana kita. Plan in our heart, bukan mengikuti kebenaran Tuhan. Ternyata apa yang kita pikir baik, belum tentu itu adalah rencana Tuhan. The enemy of right is not wrong. The enemy of right is good. Apa yang kita pikir baik, belum tentu itu adalah hal yang benar. Musuh kita akan berusaha agar kita melakukan good thing. Karena kita nggak akan mau melakukan wrong thing. Kalau kita disuruh melakukan hal yang salah, hal yang berdosa, kita nggak mau. Musuh kita bilang, ya udahlah, just do good thing. Yang penting jangan lakukan rencana Tuhan. Waktu kita melakukan hal yang baik, kita nggak akan melakukan hal yang benar. Mungkin kita pikir, ya udahlah, yang penting ini baik. Yang penting ini sesuai apa yang jadi standar di dunia ini. Dunia ini mengatakan yang penting ikuti sesuai standar aja deh. Padahal Tuhan mau kita melakukan hal yang lain, yang lebih besar. Dan akhirnya kita akan merasa bahwa tidak ada kepuasan dalam hati kita. Tidak ada fulfillment dalam hati kita. Our fulfillment only from doing our purpose from God. Kalau kita pengen tahu apakah kita menjalani panggilan dari Tuhan atau tidak, kalau kita pengen tahu apakah purpose kita ini sedang kita jalani apa enggak ya, cuman satu, cek hatimu. Apakah you feel there is fulfillment in your heart or not? Kalau enggak ada, bisa jadi kamu sedang melakukan hal yang baik, tapi bukan hal yang benar. One day, hidupmu akan semakin sibuk. Nanti makin kamu naik kelas 8, 9, SMA, dan seterusnya kuliah, kamu akan makin sibuk. Tapi kesibukan itu belum tentu mendatangkan kepuasan dalam hatimu. Ada kalanya kesibukan kita mencuri waktu kita dengan Tuhan. Ada kalanya kesibukan kita membuat kita berpaling dari rencana Tuhan. Dan kita pikir kita sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Baik kok ini, aktif sana, aktif sini kok. Teman-teman, kepuasan hati hanya datang dari melakukan tujuan Tuhan bagi dirimu. Kalau kesibukan kamu tidak mendatangkan fulfillment, coba cek ulang. Apakah ini sesuai dengan tujuan Tuhan? Apakah ini mengarah kepada tujuan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, segera putar balik dan kembali ke jalan Tuhan. Dulu, Tuhan Yesus waktu jadi manusia, dia kerja sebagai tukang kayu. Tapi tujuan hidupnya bukan untuk jadi tukang kayu. Itu hanyalah pekerjaannya. Dia mengerjakannya, kenapa? Dia nolongin bapaknya. Baik kan? Itu hal yang baik. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa tujuan hidupnya bukan sekedar jadi tukang kayu yang menolong orang tuanya. Tujuan hidupnya adalah menyelamatkan manusia dari dosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Temukan tujuan hidup kamu. Apa yang kamu kerjakan sekarang belum tentu itu adalah tujuan hidup kamu. Temukan. Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan memberikan suaranya untuk kamu ikuti. Apa yang kita lakukan itu seperti biji yang akan jadi pohon. Tujuan hidup dari Tuhan itu kayak biji. Kalau kita tanam biji jeruk, pasti akan tumbuh pohon jeruk. Sebuah biji yang ditanam akan tumbuh dan gak bisa dihentikan. Waktu pohon itu udah tumbuh, gak mungkin kita bilang stop jangan tumbuh lagi. Gak bisa teman-teman. Selama biji itu ditanam di dalam satu environment yang baik, di sebuah tempat yang baik, dia akan tumbuh. Waktu kamu tahu kamu punya purpose, dan purpose kamu itu kamu letakkan dalam hadirat Tuhan, maka kamu akan bertumbuh tanpa bisa ada yang menghentikannya. Tapi kalau kamu gak letakkan purpose kamu dalam Tuhan, kamu lakukan apa yang kamu pikir baik, maka pertumbuhan itu pun tidak akan ada. Sekali lagi di Amsal 19 ayat ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Purpose is more powerful than plan. Rencana Tuhanlah yang terlaksana. Purpose from God itu lebih powerful daripada rencana-rencana kita. Purpose is more important than plans. Kita boleh punya rencana, tapi tujuan Tuhan itu jauh lebih penting. And purpose precedes plans. Sebelum kita buat rencana,
kita harus menentukan dulu, kita harus mencari dulu, menemukan dulu apa purpose Tuhan untuk kita. Dalam hal itu, maka akan ada power dalam purpose yang Tuhan sediakan buat teman-teman. Saat ini saya mau ajak kalian semua untuk menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus, karena dalam Tuhan Yesus ada tujuan bagi hidup teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memberikan kami tujuan dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang akan kami kerjakan, Engkau tahu apa yang akan menjadi akhir dari hidup kami, bahkan sebelum kami menjalaninya. Ajar kami Tuhan, agar kami mengikuti rencana-rencana-Mu, agar kami menggunakan kebebasan kami dalam memilih untuk memilih yang benar dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kau berdoa untuk setiap teman-teman di tempat dimanapun mereka berada yang rindu untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar hari ini menjadi hari yang bersejarah, di mana mereka berbalik dari kehidupan mereka yang lama, yang penuh dengan dosa, yang bergantung pada diri mereka sendiri, mempercayai rencana mereka sendiri, dan mulai untuk menyerahkan rencana-rencana mereka kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar hari ini menjadi hari di mana mereka mengalami kedamaian yang sejati, karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah memberikan purpose dalam hidup mereka. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami siap untuk berjalan dalam rencana-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, instead of good thing yang kami tahu. Kami percaya bahwa rencana manusia tidak akan bisa mengalahkan tujuan yang Tuhan berikan. The purpose is more important than our plans. Kami submit hidup kami kepada rencana Tuhan yang terbaik. Dan seni jemaat Allah, kita akhiri ibadah kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam segala rencana-rencanamu. Biar perancangan yang ada dalam hatimu sesuai dengan rancangan yang Tuhan juga siapkan untuk kamu. Sehingga apapun yang kamu kerjakan akan berhasil. Tuhan anugerahkan keberhasilan, Tuhan anugerahkan damai sejahtera. Karena apapun yang kau kerjakan, kamu kerjakan dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang rindu untuk didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. So happy weekend, God bless you.